Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Rifki dengan NPM 220510800146. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek geomorfologi dan analisis landscape kelas 01 Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan dari geomorfologi karst. Pada proses pembentukan geomorfologi karst, dimulai dengan adanya larutan batuan karbonat, seperti batuan gamping, dolomit, atau gipsum, oleh air yang mengandung asam karbonat. Air hujan yang tercampur dengan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer atau tanah menjadi sedikit asam dan mampu melarutkan mineral kalsit dalam batuan karbonat. Proses pelarutan ini terjadi terutama melalui retakan atau rekaman alami pada batuan yang kemudian diperlebar seiring waktu dan membentuk saluran-saluran kecil. Saluran-saluran ini semakin berkembang menjadi sistem gua bawah tanah akibat aliran air yang terus-menerus melarutkan batuan. Di dalam gua, endapan kalsit yang terbawa air dapat membentuk stalaktit dan stalagmit. Di permukaan, pelarutan batuan dan runtuhnya atap gua bawah tanah menciptakan depresi yang disebut dolina, yang dapat bergabung membentuk ufala atau lembah karst. Di daerah tropis, pelarutan intensif dan erosi vertikal dapat membentuk menara karst yang menjulang tinggi. Sistem gua juga seringkali dialiri oleh sungai bawah tanah yang mengalir melalui lorong-lorong gua. Sungai ini dapat muncul di permukaan sebagai mata air karst. Selain pelarutan, proses erosi juga berperan dalam pembentukan karst. Aliran air, baik di permukaan mau di bawah tanah, dapat mengikis batuan dan memperbesar celah-celah yang ada. Material yang terlarut dan tererosi kemudian dapat diendapkan kembali ke tempat lain, membentuk fitur-fitur sedimentasi seperti teres-teres karbonat atau endapan kalsit di dalam gua. Faktor seperti iklim, vegetasi, struktur batuan, dan waktu geologis mempengaruhi kecepatan dan pembentukan karst. Secara keseluruhan, pembentukan geomorfologi karst adalah hasil dari interaksi kompleks antara proses pelarutan kimiawi, erosi, dan sedimentasi yang terjadi dalam skala waktu geologis yang panjang. Proses ini menciptakan landscape yang unik dan khas, dengan fitur-fitur permukaan di bawah tanah yang menarik serta ekosistem yang khusus. Selanjutnya, terdapat beberapa bentuk lahan geomorfologi karst yang umum ditemukan. Yang pertama yaitu dolina atau sinkhole. Dolina adalah cekungan tertutup berbentuk corong atau mangkuk yang terbentuk akibat pelarutan batuan di bawah permukaan atau runtuhnya atap gua. Terdapat beberapa jenis dolina, seperti dolina pelarutan, dolina reruntuhan, dan dolina aliran. Yang kedua ada ufala. Ufala adalah cekungan yang lebih besar dari dolina, terbentuk dari gabungan beberapa dolina yang saling menyatu. Yang ketiga yaitu polji. Polji adalah cekungan luar dengan dasar yang rata dikelilingi oleh tebing-tebing terjal. Biasanya memiliki aliran sungai yang hilang ke dalam tanah melalui ponor. Yang keempat ada ponor atau swallow hole. Ponor adalah lubang atau celah di permukaan tanah tempat air permukaan masuk ke dalam sistem drainase bawah tanah. Yang kelima ada gua atau cave. Gua adalah lorong atau ruang bawah tanah yang terbentuk akibat pelarutan batuan. Gua karst sering memiliki stalaktit, stalagmit, dan formasi kalsit lainnya. Yang keenam ada stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah formasi mineral yang menggantung dari langit-langit gua, terbentuk dari tetesan air yang mengandung mineral terlarut.
stalagmit adalah formasi mineral yang tumbuh dari dasar gua ke atas, terbentuk dari tetesan air yang jatuh ke lantai gua. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.